Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Ramadanti dengan NIM 230241178 dari kelas 4 TI 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen support system. Apa sih sebenarnya manajemen support system itu? Manajemen support system adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan strategis, taktis, dan operasional. Sistem ini mencakup berbagai alat bantu seperti DSS, Executive Information System, dan sistem berbasis pengetahuan. Nah, di sini kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, di mana teknologi mempercepat akses terhadap data dan alat analisis, di mana membuka lebih banyak alternatif solusi, namun juga menuntun kemampuan digital dari pengambilan keputusan. Dan kedua, volume informasi. Informasi yang melimpah menuntut kemampuan analisis yang tajam dan selektif. Pengambilan keputusan harus mampu memilah data yang relevan dan menghindari overload informasi. Dan yang ketiga, struktur organisasi, di mana organisasi yang kompleks memiliki banyak lapisan dan kepentingan. Kesalahan dalam keputusan bisa berdampak luas sehingga dibutuhkan koordinasi dan transparansi. Dan yang keempat, persaingan global, di mana kompetisi lintas negara menimbulkan ketidakpastian dan tekanan waktu. Dan hal ini, keputusan harus adaptif, responsif, dan berbasis data pasar yang dinamis. Dan yang kelima, dinamika sosial ekonomi, di mana perubahan sosial ekonomi terjadi dengan cepat dan sering tak terduga. Pengambilan keputusan perlu memahami konteks lokal dan global secara bersamaan. Yang keenam, stabilitas regulasi. Ketidakpastian dalam kebijakan dan regulasi menuntut fleksibilitas dalam perencanaan strategis. Dan yang ketujuh atau terakhir, tuntutan konsumen, di mana konsumen saat ini itu semakin kritis dan cepat berubah. Dan keputusan harus berbasis kebutuhan nyata, pengalaman pengguna, dan tren perilaku dari konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke fase proses pengambilan keputusan. Ada intelligence atau identifikasi masalah dan pengumpulan data relevan. Yang kedua, desain, yaitu penyusunan alternatif solusi dan analisis dampaknya. Yang ketiga, choice, atau pemilihan solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Dan terakhir, implementation, atau implementasi, yaitu pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasil. Kita masuk ke dalam proses dalam kerangka DSS. Yang pertama, data manajemen atau pengelolaan data dan penyajian data. Yang kedua, model manajemen, yaitu simulasi, prediksi, dan optimasi. Dan yang ketiga, user interface atau interaksi intuitif antara pengguna dan sistem. Dan yang keempat, knowledge integration atau pengetahuan pakar dan aturan keputusan. Kita masuk ke syarat DSS yang efektif, yaitu yang pertama, mudah digunakan dan interaktif, lalu mendukung berbagai jenis keputusan, dan fleksibel terhadap perubahan keputusan, juga terintegrasi dengan data internal dan eksternal, juga memberikan rekomendasi, bukan keputusan mutlak. Kita masuk ke istilah-istilah penting dalam DSS. Yang pertama itu ada model driven DSS, yaitu di mana itu fokus pada analisis model. Dan yang kedua, data-driven DSS atau fokus pada pengolahan data besar, dan knowledge-driven DSS yaitu menggunakan basis pengetahuan. Dan yang keempat, communication-driven DSS yang dimana mendukung kolaborasi tim. Dan yang terakhir itu ada document-driven DSS yang dimana analisis dokumen sebagai sumber keputusan. Nah, apa sih keuntungan kita menggunakan DSS? Keuntungan yang dapat kita raih ketika menggunakan DSS, yang pertama adalah keputusan lebih cepat dan akurat. Kedua, mengurangi resiko dan ketidakpastian. Ketiga, menyediakan berbagai alternatif solusi. Dan yang keempat, mendukung kerja tim dan kolaborasi. Dan yang kelima, memberikan insight berbasis data dan simulasi. Nah, komponen utama DSS. Yang pertama itu ada database, yang dimana database itu fungsi utamanya menyimpan dan mengelola data. Yang kedua ada model base, yaitu menyediakan alat analisis dan simulasi. Yang ketiga, user interface, memfasilitasi interaksi pengguna. Dan yang keempat, DSS engine, yaitu mengintegrasikan komponen dan mengelola proses keputusan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.